Halo, balik lagi di apa ya ini bikin startup dari nol, live update version. Kali ini gue akan update untuk progres di minggu lalu tanggal 11 sampai tanggal 17 Agustus. Pejonglesan udah ngapain aja dan progres dari gue pribadi itu udah ngapain aja. Kayak biasa kalau misalnya video ini lewati kalian tonton, nggak usah disebarin karena ini kayak online journal gue aja sih sebenarnya buat evaluasi diri gue juga. Oke, kita mulai di hari Senin tanggal 11 itu gue nge-upload untuk pendaftaran tryout gratis. Jadi kayak biasa kalau produk itu masih gue yang megang produk tuh maksudnya yang menghasilkan uang di Pejong OSN itu nggak dilempar ke anak intern antara gue kalau nggak temen gue tiga orang di Pejong OSN itu. Terus abis itu gue juga ke Semada pagi-paginya untuk menyelesaikan urusan administrasi mengajar. Terus hari Selasa itu udah mulai ngurusin kurasi. Jadi kurasi itu simpelnya adalah pendaftaran kompetisi ke Puspresnas. Jadi sekarang semuanya udah terpusat, semua daftar kompetisi. Mungkin karena untuk mengatasi pandemi kompetisi online yang dulu sempat marak gitu loh. Sekarang udah ada sistem kurasi. Nah, kita lagi coba mulai lagi untuk ngedaftar kurasi. Terus abis itu, well, di sela-sela itu gue pasti bikin konten, itu udah pasti. Terus abis itu hari Rabunya itu gue nonton sore. Aduh, nah ini. Jadi hari Rabunya sebenarnya WFH sih, tapi gue tuh kayak rada nggak tahu gitu. Gue ngapain di hari Rabu? Apa yang lagi gue kerjakan? Yang jelas sih konten itu udah pasti. Cuman di luar itu gue kayak unconscious gitu loh. Makanya mulai sekarang kayaknya gue jurnalin semua, gue masukin Notion, kalau enggak gue tulis apa aja yang lagi gue kerjain biar gue conscious. Kadang gue suka nggak conscious gitu. Terus uh, nonton sore di malam harinya. Habis itu Kamisnya itu lagi-lagi gue rada lupa sih. Yang jelas gue ngonten itu udah pasti. Soalnya selama Senin sampai Jumat itu kayak rada setiap hari gue upload konten. Terus malamnya rapat rutin kayak biasa. Dan Jumatnya itu launching buku. Jadi buku untuk anak-anak yang subscribe pejongSN.com itu bisa dirilis. Sebenarnya rada lega sih karena itu salah satu yang kita janjiin kan ke mereka, ada fitur buku. Terus akhirnya udah di launching. Hari Sabtunya itu gue jalan-jalan ke Bogor, ke pagi sore sih sebenarnya, makan pagi sore. Terus hari Minggunya gue bikin campaign di Instagram untuk basically kayak ya udah apapun itu hasil dari OSP, karena kan hari Selasanya itu OSP kan. Jadi di hari Minggunya gue bikin campaign apapun itu yang lo lakukan, lo udah lakukan yang terbaik. Masuk. Wah, ada kepala orang. Nggak boleh, nggak boleh. Oh, dia mana? Aduh, kumat gue. Ada lo, masuk lagi. Sorry. Oke. Dah, habis itu output yang udah jadi di minggu lalu itu sebenarnya desain untuk ada produk terbaru itu udah selesai. Cuman kayak nggak bisa di disclose ya apa produk baru yang akan kita launching. Yang jelas desainnya udah selesai, tapi plot twist ya adalah kita shift strategi bisnis. Karena yang di minggu lalu kan gue sempat bilang kayak kita lagi ngerumusin strategi bisnis kan. Terus di minggu ini tuh udah fix untuk strategi bisnisnya, kita udah tahu nih arahnya mau kemana, reflecting dari apa yang udah terjadi selama 2 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, 2 minggu terakhir. Kita reflecting itu dan udah ketemu strategi bisnis yang menurut gue sih ini bakal jadi breakthrough banget sih di industri OSN.
Tapi again, gue nggak bisa disclose apa strategi tersebut. Terus storyline udah jelas, Pejuang OSN ini mau dibawa kemana udah jelas. Pokoknya udah ada rencana dari A ke Z tuh udah terpikirkan lah, kira-kira kita mau kayak gimana. Terus dari gue pribadi minggu ini cukup banyak sih output di IP gue, di IP Dava M Zidan. Cuman untuk output Pejuang OSN-nya rada kurang diperhatikan ya mas radanya. Jadi IP gue minggu ini cukup banyak outputnya dari Reels, ada 5 konten Reels dan TikTok. Bisa ada 1 konten feeds, itu juga diupload di TikTok. Terus ada 3 konten siniar atau podcast. Jadi cukup banyak tuh. Habis itu insight di minggu ini sebenarnya gue cukup lost ya karena nggak ke track progress gue. Jadi mungkin itu salah satu insight ya. Jadi penting banget buat nge-track apa yang lagi gue kerjain, apalagi konteksnya dalam sebuah company gitu, dimana ada orang yang gue hire. Jadi penting banget buat gue make sure apa yang menjadi output perusahaan itu worth atau at least worth lah, at least setara atau kalau bisa sih melebihi apa yang dibayarkan untuk orang-orang yang kita hire. Itu bisnis 101 banget. Intinya apa yang menjadi output perusahaan itu harus melebihi apa yang menjadi pengeluaran perusahaan. Dan gue rasa di minggu kemarin nggak begitu sejalan ya, terutama dari segi output yang gue keluarkan. Jadi itu harus benar-benar di track. Terus insight yang kedua, kayaknya sekarang di tahun 2025 kalau lo mau bikin bisnis, form atau bentuk dari bisnis yang paling relevan itu community deh. Karena kalau traditional bisnis, entah kenapa sekarang tuh udah terlalu banyak output gitu loh, terlalu berisik social media, terlalu banyak apa ya, produk-produk yang dijual sama company-company yang udah gede. Jadi kalau mau mulai bisnis start itu dari produk, kayaknya 2025 tuh rada udah terlalu terlambat deh. Kayak nggak, sebenarnya masih bisa, cuman lo butuh effort yang gede banget untuk bisa breakthrough dari big companies. Jadi kalau lo mau buka bisnis 2025, gue saranin sih mulainya dari komunitas dulu. Jadi lo bikin dulu community, apapun itu, komunitas sepatu, komunitas street art misalnya, komunitas apapun itu. Jangan jualan dulu, lo bikin dulu komunitasnya. Nanti pas udah komunitasnya terbangun, baru lo keluarin produk untuk komunitas tersebut. Jadi lo nggak mulai dari produk, lo mulai dari komunitas. Nanti begitu komunitas udah terbangun, itu lo bebas tuh, lo bisa jual apaan aja ke komunitas itu. Kayak misalnya lo bikin komunitas pecinta sepak bola, begitu udah ada komunitasnya, baru tuh lo bisa ngeluarin produk kayak misalnya jersey atau bolanya atau peluit wasit segala macem setelah komunitasnya terbentuk. Kayaknya itu sih insight yang gue pelajari the hard way ya terkait dengan bangun bisnis di 2025. Kurang lebih itu aja sih, nggak begitu panjang ya untuk bikin startup dari nol live update fashion ini, karena again gue banyak banget lost track, banyak banget yang nggak gue catat progresnya, jadi ya kayak gini. Ya kurang lebih kayak gitu. Sampai bertemu di bikin startup dari nol edisi live update berikutnya. Dadah.